Halo, selamat datang di ER Talk, podcastnya anak HI. Podcast ini dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Nasional. Perkenalkan, nama saya James Barron, dan hari ini kita bakal ngobrol tentang feminisme bersama Ibu Tiara Putih Basian. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo, baik. By the way, bagi yang belum kenal dengan Ibu Tiara, beliau merupakan dosen Universitas Nasional yang mengajarkan hubungan internasional pastinya, dan juga beliau memiliki fokus kajian di masyarakat transnasional. Nah, hari ini kan kita bahas feminisme nih. Kita langsung aja nih masuk ke pembahasan Ibu. Ada banyak spekulatif dan juga misrepresentasi dari definisi dan konsep feminisme, terutama di kalangan kita ya, anak muda yang baru kenal, baru tahu feminisme itu apa. Ada yang bilang feminisme itu gerakan yang anti laki-laki, ada yang bilang feminisme itu it's all about angry woman, dan seterusnya. Nah, bagaimana Ibu mendefinisikan feminisme sebagai teori di dalam hubungan internasional, dan juga how do you define feminist as a social movement? Oke, jadi pertama-tama kita setback dulu tuh ke sejarahnya si feminisme ini. Emang feminisme ini something yang coming from the West ya. Jadi mungkin karena itu ada beberapa orang yang beranggapan feminis yang berbau barat-barat ini kurang cocok dengan hal yang keasia-asiaan, di mana perempuannya blinded by more norms and religions things and stuff like that ya. Kemudian karena dia berasal dari barat ini, itu awalnya tuh dari Perancis, di mana ketika wanita-wanita Perancis itu melihat kok ini di revolusi yang terjadi di Perancis ini kita perempuan nggak punya porsi politik sama. Nah, dari barat itu terus berkembang kajian itu tentang pemahaman politik pertamanya, bahwa perempuan itu pengen ikut serta, dia tuh harus punya power yang sama di politik gitu loh. Dari situ dia ranahnya berkembang lagi ke macam-macam gitu. Itu ada banyak tulisan tentang sejarah feminisme ya, yang tulisannya itu menarik semua. Memang itu awal-awalnya kejadiannya dianggap kemunculannya di barat gitu. Sebenarnya ketika ini masuk ke wilayah Asia, definisi feminisnya itu esensinya itu bukan sesuatu yang perempuan itu harus sama semuanya sama laki-laki, enggak gitu. Kenapa? Karena perempuan dan laki-laki itu memang dari awal dibedakan bentuknya, dibedakan secara fisiknya. Itu bukan sebagai sebuah kekurangan ya, tapi untuk saling melengkapi gitu loh. Jadi kalau ngerasa kayak oke, sekarang tuh feminisme, gue bisa apa aja, gue bisa jadi binaraga. Itu benar, kalian bisa jadi apa aja. Cuma jangan lupa ada porsinya. Kenapa ada porsinya? Sekali lagi, laki-laki dan perempuan itu kondisi fisiknya itu berbeda dari awal. Misalkan nih, laki-laki tuh masa ototnya tuh lebih banyak dari perempuan. Jadi bikin laki-laki itu lebih strong secara fisik. Walaupun tidak dipungkiri banyak perempuan yang secara fisik juga kuat gitu. Cuman dalam beberapa kondisi fisik itu nggak bisa kita pungkiri ya. Nah, itu baru dari kondisi fisik, belum lagi yang lain. Misalkan lagi perempuan itu yang dititipin indung telur buat melahirkan, buat menciptakan generasi baru itu perempuan kan. Makanya mereka itu saling melengkapi. Coba kalau misalkan laki-laki juga punya indung telur gitu, jadi laki-laki hemaprodit gitu, dia bikin anak sendiri, gitu. Kan nggak lucu kan? Ya nggak sih? Makanya di sini tuh posisinya tuh mereka harus saling melengkapi. Jadi kalau ditanya, menurut versi saya, apa itu feminisme? Feminisme itu adalah sebuah kebebasan buat perempuan. Kebebasan buat berpikir, kebebasan buat bertindak, kebebasan untuk melakukan pekerjaan sesuai potensi yang dia punya. Jadi dia tahu, oh gue tuh potensi gue tuh ini, oh gue tuh bisa ini. Sesuai kodratnya. Dengan catatan, masih sejalan dengan norms dan value. Kenapa saya tekankan kita harus sejalan dengan norms dan value? Karena awalnya pembentukan norms dan value ini, kalau menurut perspektif konstruktivis, anak-anak HI yang udah dapat kelas Mas Trans harusnya udah tahu nih konstruktivis ini apa. Konstruktivisme itu tatanan sosial di masyarakat itu tidak ada yang given ya. Semua itu dibentuk berdasarkan pemahaman, berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Norms dan religion yang dibentuk itu awalnya untuk sebagai sebuah perlindungan buat perempuan. Kayak misalkan, itu tadi balik ke kondisi awal, di mana mungkin di Indonesia kita, sebagai contoh ya, itu antara beberapa daerah itu beda. Di daerah Jawa itu norms buat perempuan lebih ketat ya.
Jadi kayak Oh, oke. misalkan perjuangan Ibu Kartini itu beda dengan perjuangan Cut Nyak Dien di Sumatera, di Aceh, atau di Padang, atau di Indonesia Timur, di mana di sana perempuannya udah boleh angkat senjata, udah boleh gerak cepat, jalannya lari segala macam, lalalala. I see. Sedangkan kalau di Jawa jalan itu harus teratur, betul? Terus perempuan itu harus yang bener-bener banyak peraturan-peraturannya. Itu tadi normisnya beda. Kenapa? Karena fenomena yang ada di masyarakatnya itu beda. Jadi kayak aturan segala macamnya itu beda. Nah, di sini balik lagi. Kenapa saya bilang definisi feminisme adalah kebebasan buat perempuan? Jadi gini, perempuan itu dianugerahi akal, potensi diri, terus semua yang sama dengan laki-laki. Jadi ketika dia tahu, oh gue tuh bisa di sini gitu, dia pengen begini. Nah, itu yang boleh dia perjuangkan. Tapi dia nggak bisa. Di feminisme radikal, pemahaman feminisme radikal itu udah sampai yang gue nggak mau punya anak karena gue punya anak itu akan merampas hak tubuh gue gitu. Wow. Itu tuh dia lupa. Dia lupa dia punya kodrat kalau ternyata sebagai sebuah perempuan dia tuh memegang peran yang sangat penting di masa depan. Kalau ternyata dari badannya dia akan melahirkan generasi-generasi pemimpin di masa depan. Kalau dari dirinya itu dia punya potensi untuk menciptakan perdamaian dunia mungkin lewat anak-anaknya atau ilmunya atau apalahnya itu namanya. Gitu. Jadi sekali lagi feminisme itu adalah sebuah kebebasan buat perempuan, kebebasan buat bekerja, berusaha, menentukan kehidupan dan segalanya, tetapi sejalan dengan kodratnya. Gitu. Dan Bu, di beberapa jurnal dan artikel mereka define feminis itu sebagai gerakan yang sangat dinamis. Bahkan saking dinamisnya, aliran-aliran feminis ini muncul divisi-divisi kayak tadi liberal feminist, radical feminist, ada mungkin feminazi dan seterusnya. Tapi dalam hubungan internasional, apakah kita juga menggunakan terminologi feminis yang eksklusif ini sebagai alat teori analisa kita atau tidak? Iya jelas. Jadi kita kan menganalisa nih. Jadi kita melihat satu gerakan nih. Oh oke, gue mau angkat masalah feminisme nih untuk makalah gue atau skripsi gue gitu. Nah terus kita mau lihat feminisme yang apa? Kita mungkin melihat oh ada gerakan yang sempat waktu itu perempuan-perempuan di Indonesia yang bikin hashtag. Untungnya nggak sampai terlalu populer ya, Unfeminist Indonesia gitu. Kenapa? Iya, jadi mereka tuh melihat feminisme nggak perlu ada di Indonesia karena feminisme itu adalah sesuatu yang bukan Indonesia, sesuatu yang bukan Asia. Di sini ada pemahaman yang keliru. Nah, kalian mau mengkaji ini, berarti kalian pakai pendekatan apa gitu misalkan? Oh, mungkin kalian bisa pakai pendekatan teori feminisme radikal. Jadi si kelompok ini melihat feminisme itu semata-mata hanya diartikan dari feminisme radikal. Mereka belum tahu kalau ternyata ada feminisme liberalism, ada feminisme Marxist, and many more gitu loh. Kalau feminisme itu banyak cabangnya gitu. Nah, by the way tadi kan Ibu juga membedakan nih gender role ya. Jadi kayak growing up itu ya setiap kita punya biologis yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Tapi di masyarakat kita waktu grow up pasti laki-laki pernah nih di-instill nilai-nilai yang laki-laki itu harus jadi pemberani, harus menjadi kuat, harus menjadi alpha male. Sedangkan perempuan harus didorong jadi penurut, gak boleh agresif, kemudian perempuan harus ladylike. Nah, apakah stereotip seperti ini yang kemudian mengakibatkan generalisasi bahkan ke tahap diskriminasi bahwa laki-laki itu punya kondisi yang lebih superior daripada wanita yang menjadi inferior? Itu namanya konstruktivis di masyarakat ya, konstruktivis sosial gitu. Di beberapa daerah mungkin hal itu memang berperan gitu lah. Cuman sekarang kalau kalian amati itu mulai bergeser loh tatanan konstruktivisnya. Coba lihat. Sekarang kita bisa lihat ada alpha female. Alpha female itu bisa dilihat di mana kalau di komunitas sekolah atau kampus atau di kantor kita lihat oh ternyata ada perempuan yang menonjol. Oh ternyata dia menonjol di sini. Pasti ada di setiap angkatan kampus lah yang alpha female atau setiap pekerjaan pasti ada generasi alpha female. Kemudian kalau ditanyakan apakah karena dikotomi itu menjadikan kalau perempuan itu dianggap selalu lebih lemah, mungkin bukan karena dikotomi ya, tetapi lebih karena peranan fisiknya gitu. Oh dia perempuan gitu loh, jadi dia tuh harus dilindungin, jadi dia tuh harus begini yang menjadikan seolah perempuan itu adalah sesuatu makhluk yang lemah, yang nomor 2 kelasnya gitu-gitu. Di beberapa hal gitu. Misalkan dalam perang, dalam kajian HI, perang memang perempuan dan anak-anak itu masuk ke kajian khusus ya.
Jadi mereka tuh kalau misalkan laki-lakinya berperang, ada undang-undang untuk melindungi anak-anak dan perempuan gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu awalnya itu adalah untuk menunjukkan kalau perempuan itu punya sisi lemah lembut yang nggak cocok ketemu sama sisi karakter laki-laki yang keras gitu. Cuman sejalan dengan waktu si male leader yang ngerasa lu mah cuma nomor 2 doang. Nah, di sini ada prinsip yang salah. Tetapi pergeseran di zaman sekarang ini, kalau menurut saya ya, kalau kalian amati, tapi ini cuma cenderung terjadi di kota-kota yang besar ya. Urban ya, di urban. Iya, konstruktivis sosialnya mulai berubah gitu loh tatanannya. Kayak misalkan bahkan ada laki-laki yang ngerasa inferior sama perempuan. Lu mah udah beginian lah, lu mah udah beginian lah, kata si laki-laki. Ya, cuman ironisnya memang di beberapa daerah yang belum terlalu maju, yang masih seperti itu memang pemahaman tentang kalau perempuan itu punya hak yang sama untuk sekolah, punya hak yang sama untuk kerja, punya hak yang sama untuk bicara gitu, belum merata seperti di daerah-daerah yang besar. Jadi konstruksi sosial ini perlahan akan bergerak kok, saya yakin. Berarti karena sekarang coba lihat mulai banyak pemimpin wanita kok di dunia. True. Berarti feminisme ini kan punya tujuan untuk merekonstruksi society lah ya, ke masyarakat kita. Dan bahkan permasalahan ini kan udah universal. Jadi kayak dulu diskriminasi terhadap perempuan ini udah luas banget sampai perempuan ini udah muak, akhirnya mereka bentuklah suatu gerakan called feminism. Nah, dan perubahan itu kan sedang terjadi nih sekarang. Bagaimana Ibu mendefinisikan gerakan dan kesadaran feminisme di Indonesia nih? Apa yang bikin Indonesia berbeda atau mungkin sama dari negara-negara lainnya? Especially di rurals ya, yang orang-orang mungkin nggak punya banyak akses terhadap edukasi yang terbaru, jadi mereka masih menganggap nilai-nilai dan budaya yang lama itu lebih konsisten, lebih merasa lebih pantas daripada yang terbaru. Satu hal yang sebenarnya harus mulai dipahami oleh para wanita-wanita ini ya, baik itu di kota atau di desa atau di mana. Mereka itu sebenarnya udah jadi feminis ketika mereka berjuang buat keluarga mereka. Kayak misalkan gini, pilihan di daerah-daerah, di desa-desa gitu. Buat seorang ibu yang udah bekerja, terus dia harus ngurus anaknya. Dia tuh punya power loh yang ternyata dia nggak sadar. Tapi dia ngerasa masih inferior, dia masih ngerasa, oh ya gue cuma nomor 2 gitu. Suami gue yang nomor 1, atau bapak gue yang nomor 1, atau siapalah laki-lakinya di situ. Feminisme itu luas ya, jadi bukan hanya perempuan yang bekerja, hanya perempuan yang sekolah, hanya perempuan, enggak. Jadi ketika seorang single mother yang dia bisa fight buat anaknya sampai sekolah, yang dia bisa fight untuk kasih makan anak-anaknya, itu di feminisme. Dia punya gerak potensi yang gak ada batasnya gitu loh. Atau ketika seorang ibu yang memilih, oke, gue gak kerja gitu, atas kesadaran diri ya, bukan karena disuruh suami atau siapa, itu beda cerita gitu. Atas kesadaran diri, oke, gue akan jadi madrasah pertama buat anak gue akan jadi sekolah pertama buat anak gue. Jadi gue milih, gue fokus untuk anak-anak gue gitu. Itu dengan kesadaran penuh. Dia punya tanggung jawab di situ. Itu juga ada feminisme. Contoh lain di Indonesia, pakai jilbab. Itu tahun 90-an. Kalian bukan anak 90-an sih ya. Jadi tahun 90-an itu nggak segampang ini orang pakai jilbab. Nggak ada instansi pemerintah yang pakai jilbab. Nah sekarang kalau kalian lihat semuanya bisa gampang pakai jilbab. Itu juga sebuah gerakan. Itu juga bukti sebuah gerakan kalau ada suara-suara perempuan yang kita punya hak untuk pakai jilbab loh di tempat kerja. Itu juga udah gerakan feminisme. Atau gerakan lain yang menuntut ruang menyusui di mall. Zaman dulu ada nggak ruang menyusui di mall? Nggak ada. Terus mereka mikir, oke, ini ibu-ibu kalau mau nyusu gimana dong? Di ruang kerja. Itu kan tuntutan itu ada. Tuntutan gerakan-gerakan tuntutan itu ada. Itu yang membedakan dari di luar negeri. Jadi tuntutan itu kelihatan kecil, tapi sebenarnya itu besar ya untuk kebutuhan-kebutuhan perempuan. Nah, hal lain yang sebenarnya ini perlu dikritisi. Jadi salah satu implementasi bukti feminisme di Indonesia itu adalah adanya keterwakilan 30% suara politik perempuan di parlemen, di DPR. Oke. Nah, mirisnya dan ironisnya dari 30% perempuan-perempuan yang terpilih di DPR itu belum semuanya memaksimalkan potensi mereka sebagai perempuan yang mewakili perempuan di Indonesia. Paham? Ya. Jadi kayak misalnya mereka tuh apa sih yang udah mereka perbuat secara nyata dan kelihatan dan real buat semua perempuan di Indonesia gitu loh. Halo, kalian gak cuma mewakili satu daerah yang milih kalian gitu loh. Iya gak sih? Kalian tuh duduk di sini by the name of all the people gitu loh di Indonesia. Itu. Jadi keterwakilannya Indonesia itu masih belum maksimal di sana. Terutama gitu. perempuan. Kalau dibedakan dengan negara-negara di barat,
perempuan-perempuan yang duduk di parlemen itu tuh benar-benar tahu mereka tuh harus berjuang untuk apa gitu. Apa sih yang jadi goals mereka selanjutnya? Oke, perempuan di sini harus begini. Itu jadi keunikan yang ada di Indonesia. By the way, Bu, kita dari tadi ngomongin perempuan. Sekarang saya mau geser sedikit nih. How crucial man role, jadi peran seorang pria itu seberapa crucial sih dalam gerakan feminis ini? Ya, itu tadi balik ke awal saya singgungkan ya. Perempuan dan laki-laki itu posisinya saling melengkapi. Betul? Yep. Nah, jadi kalau bayangin dong kalau cuma perempuan semua di dunia ini. Terus nanti yang bikin anaknya gimana? Iya. Apakah perempuan juga akan hemaprodit? Dia akan memproduksi anaknya sendiri? Iya. Enggak gitu. Balik lagi ke kodrat awal ya. Kan tadi saya singgung tuh, perbedaan fisik itu salah satunya. Terus kemudian selain perbedaan fisik itu, laki-laki itu punya beberapa hal yang perempuan nggak punya. Tuh ya, termasuk itu tadi buat bikin anak gitu ya. Itu buat bercanda doang ya. Maksudnya selain itu, di luar hal-hal seperti itu, laki-laki itu perlu baik perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Sekali lagi harus ingat dari cara berpikir gitu, bahkan cara melihat. Katanya kalau perempuan itu melihat lebih banyak, kalau laki-laki itu fokus gitu loh. Itu hal-hal sepele dari segi fisik ya gitu. Nah, kalau peran laki-laki apa? Peran laki-laki ya itu tadi harus mengerti kalau perempuan itu punya hak. Punya hak yang harus dunia denger laki-laki. Hore gitu loh. Ini perempuan ini pengen apa gitu, dengerin maunya apa gitu. Jadi enggak jangan maskulin. Kayak kayak ada kasus terbaru nih, si istrinya presiden terpilih Amerika. Yeah. Dia itu kan dapat gelar doktor tuh. Jadi ada satu kritik yang dia nggak boleh pakai gelar doktor itu karena pertama mungkin dia perempuan, dan yang kedua karena dia basicnya tuh edukasi, bukan dokter yang seperti laki-laki yang boleh pakai gelar doktor di depannya ketika kamu sudah menikah gitu. Wow. Jadi kalau misalkan Jessica nikah sama James Barron gitu, Jessica harus Jessica Barron gitu loh, nggak boleh Jessica siapalah namanya gitu, atau Jessica nggak boleh apalah gitu. Itu yang harus dilihat laki-laki itu lebih peka gitu. Nah, untuk di Indonesia itu lebih kompleks lagi ya. Karena kenapa lebih kompleks? Laki-laki itu masih ngerasa superiornya tuh lebih tinggi dari perempuan tuh, khususnya di daerah-daerah itu masih yang alah perempuan gitu ya. Jadi perjuangan untuk menyadarkan laki-laki kalau perempuan punya hak gitu loh. Itu agak sedikit berat. Cuman sejalan waktu itu tuh akan berubah juga kok, saya yakin. Karena social constructivist akan selalu bergerak. Ya, itu mungkin juga simplify. Jadi bagi kalian nih pria-pria juga yang dengar, being a feminist itu bukan hanya menjadi seorang wanita. Bahkan kalian sebagai pria bisa ngikut gerakan-gerakan feminis, speak out about feminism, berdiri, stands with them, embrace the ideas and values untuk supaya kita tuh bisa berubah bersama-sama menjadi masyarakat yang lebih setara, lebih equal, to the point that kita bisa succeed bersama-sama. By the way, Bu, in my research, aku kan came across buku yang ditulis Etienne Anwar yang berjudul A Genealogy of Islamic Feminism. Jadi the notion of Islamic feminism tuh apa ya, bikin apa nih Islamic feminism? How do you define Islamic feminism sih di ini tuh menarik sekali loh. Ketika pertama kali saya mulai cari-cari bacaan tentang feminis itu, saya itu lumayan takjub ya, mesmerized. Ternyata Islam itu adalah agama yang sangat inikan perempuan loh. Jadi ketika di Barat itu baru muncul gerakan perempuan lalala, Islam itu udah dari awal menunjukkan perempuan itu ada. Contohnya nih, dia itu untuk laki-laki dan perempuan disebutkan. Terus bahkan dia punya ayat yang menyebutkan untuk perempuan bisa gitu. Terus kajian perempuan di dalam Al-Quran itu ternyata banyak banget gitu. Jadi dia menunjukkan kalau perempuan itu penting ya, maksudnya kalau perempuan nggak penting nggak akan disebutkan lah dalam literaturnya gitu. Nah, di dalam agama Islam perempuan itu penting karena itu disebutkan banyak sekali tentang perempuan, cara perempuan berpakaian, terus cara perempuan untuk bersikap, cara perempuan begini-begini itu ada semua diatur. Dan itu ternyata bukan hal yang mengikat ya. Kalau orang ikat. Jadi ada satu gerakan radikal feminisme yang menolak perempuan-perempuan berjilbab untuk dikategorikan sebagai kaum feminis gitu. I see, yeah. Nah, di situ menurut saya keliru. Esensinya bukan itu. Esensinya itu adalah gimana ketika seorang perempuan itu menjalankan hak yang dia mau gitu loh.
gue mau pakai jilbab karena ini di sini tuh batas pemahaman gue gitu. Di sini keimanan gue, di sini dia tuh punya freedomnya untuk meyakini faith whatever she has ya. Nah itu makanya yang harus kita support gitu. Makanya sekali lagi buku yang ditulis sama si itu bagus banget karena dia pertama dia menjelaskan feminisme yang terjadi di Indonesia tuh dari zaman PKI, itu. Dan intinya itu dia menjelaskan kalau Islam dan feminisme itu nggak bisa dipisahkan. Jadi makanya ketika sempat heboh tag yang bikin unfeminist Indonesia, saya malah bingung. Ini gimana ya? Tidakkah mereka mau mengkaji lebih dalam dulu dari berbagai hal gitu loh? Tidakkah mereka melihat bahwa seorang Rasulullah aja disuruh menghormati ibunya dulu 3 kali loh, ibu. Itu menjelaskan kalau perempuan itu penting, begitu. Kalau Islam itu sangat mengagungkan perempuan, menjaga perempuan, begitu. Sebenarnya tuh ada kajian agama lain ya selain Islam, sedikit menambahkan. Contohnya kayak Hindu ya. Kamu sadar nggak sih ketika mereka memasang dewi-dewi itu loh sebagai tuhan-tuhan mereka, itu kayak merepresentasikan perempuan punya power, bisa jadi dewi dengan punya power yang sama kayak laki-laki, begitu. By the way Bu, in your own opinion, does Islamic feminism, apakah Islamic feminism lebih sesuai diimplementasikan di masyarakat Indonesia daripada feminisme lainnya? Karena Islamic feminism sendiri membawa nilai-nilai yang menjembatani Islam dan feminis. Oke, saya appreciate dengan Islamic feminism ya, itu bagus banget. Cuman kalau untuk diterapkan di Indonesia, sepertinya itu harus dipikirkan matang-matang karena kita multi religions, kita multicultural. Mungkin konsep yang sama buat kita akan dipahami beda dengan agamanya beda gitu. Ambil garis-garis besar yang sama bisa. Biasanya kan dalam jembatan komunikasi antar agama gitu, misalkan komunikasi antar agama, youth intercultural, youth interreligions communication bla bla bla. Mereka ambil sari yang sama untuk diterjemahkan gitu. Mungkin kita bisa cari sari yang sama antara Islam feminis dengan apalah gitu agama lain yang bisa kita angkat. Jadi produknya tuh satu yang bisa diimplementasi untuk semua agama, nggak jadi Islam semata gitu loh. Oke. Berarti jadi dari semua ini yang kita udah bahas kesenjangan yang terjadi gender, yang tercipta karena perempuan dan laki-laki, terus tujuan dari feminis ini untuk mengubah dan kesenjangan ini telah menghambat perempuan untuk utamanya ya untuk dapat akses terhadap resources yang ada, dan bahkan dapat dibuktikan dari sejarah ya dahulu perempuan gak bisa punya hak suara, edukasi, bahkan pekerjaan juga di restrict. Saat ini kita membahas feminisme yang tujuan utama itu dari gerakan ini adalah menghilangkan kesenjangan gender, jadi menciptakan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tapi dari tadi yang kita bahas emang kita fokusnya ke gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Tapi Bu, apakah konteks gender perempuan dan laki-laki itu suatu hal yang eksklusif, atau bahkan gerakan ini juga mendorong adanya kesetaraan terhadap transgender dan komunitas LGBT yang mungkin belum diterima sebagai konotasi gender ya di dalam Indonesia sendiri? Jadi kalau di zaman sebelum pendekatan postmodernism atau contemporary HI itu tuh memang fokus cuma perempuan. Tetapi sekarang ini dalam kecenderungan HI yang sekarang ini banyak contemporary feminist yang prefer to concentrate on gender rather than women per se gitu loh. Jadi kayak ngeliat hak-hak ini tuh nggak cuman untuk perempuan semata gitu loh, tapi gimana dengan mereka yang kemudian merasa dirinya tuh adalah perempuan gitu loh. Kemudian gimana dengan mereka yang ngerasa hak-haknya juga sebagai bias gender or whatever they are gitu ya. Mereka ngerasa ayo kita berjuang sama-sama gitu. Makanya sekali lagi dalam HI itu diingat ya, kalau dalam contemporary feminist mereka tuh prefer to concentrate on gender rather than women per se. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi kaitannya sekarang lebih luas gitu loh dalam kaitan postmodernism. Sekali lagi itu tuh bisa kita lihat dari perspektif postmodernism dan constructivist, social constructivist. Cuman kalau di feminis yang sebelumnya, di sebelum postmodern ini, mereka lebih cenderung melihat kalau feminisme itu dari pendekatan positivis, kaum teori positivis. Oke. I think kita udah ngeliput semuanya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin crucial bagi feminist, dan juga untuk ngajak teman-teman untuk speak out about feminist and being a feminist. It's okay gitu. Mungkin Ibu ada closing statement buat teman-teman? Oke. Buat perempuan sih ya. Oke. Buat perempuan, khususnya kalau misalkan kalian udah bisa sekolah, itu bersyukur banget ya, karena masih banyak yang nggak sekolah.
sebagai seorang perempuan gitu. Dan seorang laki-laki itu juga harus lebih menghargai perempuan yang punya pendidikan yang bagus gitu. You have a right to say no gitu. Dalam beberapa hal, saya udah sering mengalami itu ketika mahasiswa curhat atau apa gitu. Seringkali mereka, Bu, saya tuh disuruh gini sama cowok saya gini. You have right to say no, ya, gitu loh. Ingat itu, you have right to say no gitu. Kamu tuh nggak terikat dengan siapapun. Kamu tuh free untuk jadi apapun yang kamu mau. Selama itu masih sesuai dengan norma dan kodrat kamu gitu loh. Jadi kamu kalau mau sekolah tinggi tinggi. Kamu mau kerja di sini kerja di sini. Jangan ngerasa ada yang batasin gitu loh. Live life to the fullest gitu. Yang lain, at least ini nggak cuma buat perempuan sih, buat laki-laki juga. Lakukan sesuatu hal yang kalau bahasa kerennya itu kalian nggak akan sesali nanti. Mumpung masih muda loh, ngapain kayak gitu. Dan itu nggak perlu dipublish di sosmed. Allahu Akbar, itu apa lagi? Itu nggak perlu dipublish di sosmed, nggak perlu masuk koran, nggak perlu masuk TV, nggak usah. Gitu. Cukup kalian aja yang tahu. At least ada sesuatu dalam hidup kalian yang bermanfaat. Oke guys, semuanya juga terima kasih buat Ibu Tiara nih udah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber kita di episode ketiga ini. Jangan lupa guys untuk follow social medianya Himahi Unas di @himahi_unas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep up to date with Himahi Unas. Bye bye.